Oke, selamat datang kembali di channelnya Aquatronic Labs ya. Di video kali ini masuk unit lagi Oppo A3s yang serinya 1853. Kondisinya hang di logo aja ataupun stuck di logo ataupun logo only, sama saja artinya. Kayak gitu. Unit udah dibongkar dan baut pun tinggal satu. Apakah dia masih bisa terselamatkan kah? Coba kita lihat setelah unit dibongkar ya. Dan unitnya mesinnya masih utuh ya, tidak bekas ada servisan. Dan jadi perbaikannya setelah dikonfirmasi sama user ataupun penggunanya, diusahakan biaya seminim mungkin dengan resiko tidak bergaransi servisannya. Jadi inilah proses perbaikannya, kita menggunakan sistem direct ataupun repartisi ulang IC MMC nya, yaitu bukan diganti ya, bukan diganti new ataupun diganti bekas juga bukan. Jadi MMC aslinya ini direpartisi ulang untuk menambah umur unitnya, umur HP-nya juga. Jadi untuk sistem direct ini saya tidak rekomendasikannya karena umurnya tidak bisa ditentukan, tidak bisa ditentukan oleh waktu. Kadang ada yang lama, kadang ada yang sebentar, tergantung MMC-nya juga. Untuk sistem repartisi ini dilakukan hanya bagi mereka-mereka yang terpaksa ataupun darurat ingin menggunakan lagi HP-nya dengan kondisi keadaan yang belum mencukupi ataupun tidak ada lagi dananya untuk biaya tukar tambah, itu dimaksudkannya untuk itu. Tapi untuk dipakai sehari-hari saya tidak saranin ya, sebaiknya diganti untuk pemakaian lebih maksimal biar daya tahannya juga lama. Dan untuk seri ini untuk pergantiannya mesti satu paket sama CPU-nya ya, itu berarti CPU sama rusak MMC di seri Oppo A3s ini mesti satu paket sama CPU-nya ya, MMC new, CPU juga new. Jadi untuk biaya ya mungkin memakan banyak biaya karena digantinya bukan hanya MMC nya aja, jadi sekalian sama CPU nya juga. Untuk 3S ini kenapa banyak yang kasus mati total, headbreak ataupun botlop ataupun semacamnya ya, sudah banyak masuk dikarenakan dia umurnya sudah melebihi 2,5 tahun ataupun 3 tahun lebih, 2 tahun lebih. Jadi udah banyak kasus-kasus kayak gini. Dan untuk MMC nya pun udah banyak yang urgent ataupun udah lemah ataupun udah masa kerjanya habis ya, kayak gini lah. Jadi untuk umurnya juga udah lama, jadi kasusnya juga udah banyak yang kayak gini. Dan untuk MMC nya sendiri dari dulu ya, waktu zamannya BGA 153, 254, bukan 162 gitu ya, umur MMC itu paling lama itu paling cepat rusaknya itu antara umur 1,5 tahun sampai
2,5 tahun itu umur anak saya. Ya balik lagi ke penggunaan juga, balik lagi ke konsumen juga. Ada yang bertahan lama, ada yang bertahan sekian beberapa tahun, ada. Jadi tergantung penggunanya juga, bagaimana menggunakannya HP-nya dengan pemakaiannya sehari-hari kayak gimana, balik lagi ke konsumennya. Intinya produk dibuat itu oleh pabrik melalui sistem penelitian dan uji segala macam sistem. Jadi nggak sembarangan pabrik ngeluarin unit-unit mereka masing-masing. Jadi udah melalui tes dan melalui uji. Jadi intinya HP di pengguna kayak gini ya balik lagi ke pemakaiannya, gimana memakainya sehari-hari. Langsung saja kita ke tahap pengerjaan. Kita siapkan langsung ISP-nya, nanti kita masuk ke tahap ISP lalu kita memprogramnya lewat ISP. Untuk pengerjaannya mungkin ini agak memakan waktu kurang lebih 1 jam aja untuk direct ISP ini. ISP-nya sudah saya tancapkan dan kita mulai identify. Dia menggunakan eMMC SK Hynix HAG4A2 ya, JTCC yang di boardnya, dan eMMC nya pun benar udah urgent, dan dia terbaca PBM 100 atau R11S bukan ATS 1853 ya. Untuk langkah pertamanya yang nggak usah banyak-banyak, tinggal kita masuk ke tab user partition, kita ambil semua yang merah-merahnya dulu, kita backup. Setelah kita backup, nanti kita uraikan lagi biar emailnya tetap aman. Untuk PCC kita autokan aja. Untuk clocknya kita ambil yang tertinggi 48 MHz. Setelah itu kita read dan tunggu sampai selesai.
Oke, mesinnya udah dingin. Tadi kita selesai meng-ISP ataupun direct di unit A3S yang seri 1803 ya. Di video tadi saya bukan mengganti tapi hanya merepartisi aja. Tapi saya nggak rekomendasian nggak merekomendasikannya dikarenakan direct hanya alternatif saja untuk kebutuhan darurat sementara. Yang lebih efektifnya mesti diganti. Untuk kondisinya ini tadi udah consumed 90%, yang artinya sudah mencapai maksimum, jadi untuk penggunaan sehari-hari tidak disarankan ya. Unitnya udah saya pasangkan kembali dan coba kita nyalakan. Semestinya ini menyala normal karena kan direct tadi berjalan dengan sempurna, tidak ada halangan. Untuk image setelah tadi kita restore sudah tertulis juga, mestinya muncul, dan unit sudah menyala kembali dan sudah masuk booting utama ya, nggak hang di logo. Udah masuk pilihan basah, langsung kita next sampai dengan selesai. Biar lebih cepat kita langsung klik saja. Panggilan darurat bintang pagar 813 biar langsung masuk ke menu utama, dan unit pun selesai masuk ke menu utama dengan kondisi seperti aslinya. Seri 1853 yang versi kedua ya, yang satunya 1803. Beda di mainboard ataupun mesinnya pun beda. Untuk fitur dan fungsinya masih sama. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan bila ada salah pengerjaan ataupun salah kata mohon dimaklumi karena kita juga sama-sama manusia dan banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.